Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan pecahan menggunakan pecahan senilai. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai perbandingan menggunakan gambar. Nah, sekarang kita akan menggunakan pecahan senilai. Oke, kita lihat contoh. Di sini ada pecahan 1/4 dan 2/4. Nih, di sini ada pecahan 1/4 dan 2/4. Oke, 1/4 sama 2/4 itu bagaimana perbandingannya? Nah, untuk membandingkan dua pecahan ini, kita lihat bawahnya. Nih, ini bawahnya sama-sama 4 ya, atau penyebutnya sama-sama 4. Nah, karena penyebutnya sama-sama 4, maka kita lihat angka yang terbesar dari pembilangnya atau dari atasnya. Di sini ada 1 sama 2. Ya. Berarti 1 sama 2 itu mana yang lebih besar? Nah, 1 sama 2 itu lebih besar 2. Ya. Nah, sehingga 1/4 ini lebih kecil dari 2/4. Ya. Ketika kita bandingkan, ternyata 1/4 ini lebih kecil dari 2/4. Biasanya kita menyimpulkan seperti ini. Lebih kecil dari. Kemudian kita tulis di sini 1/4 lebih kecil dari 2/4. Nah, kemudian misalkan di sini ada 3/5 dan 2/5. Nih, kita lihat bawahnya atau penyebutnya. Karena bawahnya atau penyebutnya sama, nih ya, maka kita lihat saja angka yang lebih besar atasnya. Ya, di sini ada 3 sama 2. Besaran mana? Berarti besaran 3. Nih, karena besaran 3, maka 3/5 lebih besar dari 2/5. Ya, biasanya kita bikin gini nih. 3/5 di sininya 2/5. Kemudian kita masukkan teks. 3/5 itu lebih besar dari 2/5. Ya. Jadi 3/5 lebih besar dari 2/5. Oke, itu kalau penyebutnya sama. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Ya. Oke, kita coba lihat. Di sini ada 1/2 dan 2/3. Oke, kira-kira 1/2 dan 2/3 itu besar mana? Ya, atau perbandingan 1/2 ke 2/3 itu seperti apa? Lebih kecil, lebih besar, atau senilai? Oke. Untuk mencari perbandingannya, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Nih,
Di sini ada 2 dan di sini ada 3. Ya, karena penyebutnya berbeda, nih ya, maka kita harus menyamakan dulu penyebut ini. Oke, kita samakan dulu yang ini ya. Nih. Jadi 1/2 sama 2/3 itu masih sulit untuk dibandingkan. Maka kita harus membandingkannya menggunakan atau menyamakan dulu penyebutnya. Oke, untuk menyamakan dulu penyebutnya, kita harus menggunakan KPK. Masih ingat cara menggunakan KPK? Oke, untuk menggunakan KPK, maka kita akan mengenal atau kita bertemu lagi dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima berapa aja? Oke, di bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Masih banyak ya. Nah, sekarang kita akan mencari KPK. Ya, KPK itu apa? Kelipatan, persekutuan, terkecil. Oke. KPK-nya dari angka berapa? Dari penyebut yang ini, yang sedang kita bandingkan. Di sini ada 2 dan 3. Oke, kita bikin kotaknya. Di sini ada 2, kemudian 3. Kita bikin kotak kayak gini. Nah, yang sebelah kiri ini disilang. Ya. Oke, nah sekarang kita akan membagi 2 dan 3 menjadi 1. Oke. Angka 2 ini bilangan prima bukan? Oke, angka 2 adalah bilangan prima. Ya, maka kita akan gunakan di sini. Bilangan primanya simpan di bawah silang. Oke, 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, tidak bisa ya, maka 3-nya simpan di sini. Oke, yang ini sudah 1. 1 ini turunin aja, nggak apa-apa. Kemudian kita lihat di sini ada 3. 3 itu bilangan prima atau bukan? Oke, ternyata 3 itu bilangan prima. Ya, ini lihat. 3 itu bilangan prima. Karena 3 bilangan prima, kita simpan 3-nya di sini langsung. Oke, di sini 1 sudah dibagi 3, nggak bisa, jadi turun lagi 1. Kemudian sekarang 3 dibagi 3. 1 juga ya, sama. Nah, kalau sudah 1, berarti ini sudah selesai. Maka kita menemukan KPK-nya. Berapa ya KPK-nya kira-kira? Oke, KPK-nya adalah sama dengan, kita lihat, ini nih, ya yang di bawah silang. Di sini ada 2 dan 3. Makanya KPK-nya adalah 2 dikali 3. Oke, 2 dikali 3 berapa? 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya, maka KPK-nya adalah 6. KPK sama dengan 6. Nah, sekarang kita sudah menemukan KPK-nya adalah 6. Sekarang kita akan menjadikan 1/2 dan 2/3 pecahan senilai atau mencari pecahan senilainya. Contoh, di sini ada 1/2. Ya, kita tulis dulu 1/2. 1/2 sama dengan atau senilai dengan, nah di sini karena di sini KPK-nya 6, 6-nya simpan di bawah sini. Per. Nah, kemudian kita bagi 6 ke angka 2. 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 itu 3 ya. Kita simpan 3-nya di sini. Nah, kemudian setelah dibagi, 3-nya itu dikalikan ke atas. 3 dikali 1. 3 dikali 1, 3. Berarti 1/2 senilai dengan 3/6. Selanjutnya,
2/3. Ini 2/3 senilai dengan berapa ya? Ini 2/3. Kita lihat di sini KPK-nya 6. Berarti di sini 6. Kemudian si 6-nya ini kita bagi dengan 3 yang ada di bawah angkanya. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Kemudian 2 dikalikan ke atas, berarti 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 itu adalah 4. Berarti hasilnya adalah 4/6. Ya, hasilnya adalah 4/6. Kita lihat 3/6 sama 4/6. 3/6 terhadap 4/6 berarti 3/6 lebih kecil dari 4/6. Nah, karena 3/6 itu adalah 1/2, maka kita lihat di sini 1/2 lebih kecil dari 2/3. Ya, kita bikin kesimpulannya di sini. Jadi lebih kecil ya, lebih kecil dari. Nih, 1/2 lebih kecil dari 2/3. 1/2 lebih kecil dari 2/3. Oke, begitu ya. Sekarang contoh kedua. Misalkan di sini ada 3/5 dan 5/10. Nih, 3/5 dan 5/10. Ya. Oke. Perbandingan 3/5 terhadap 5/10 ini seperti apa nih? Lebih kecil, lebih besar, atau senilai? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus cari dulu atau kita samakan dulu penyebutnya. Nih, ini kan penyebutnya beda nih, 5 sama 10. Nah, kita harus samakan dulu penyebutnya yang ini. Ya, oke. Kita ingatkan lagi bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, masih banyak ya. Nah, sekarang kita akan menyamakan penyebut ini dengan mencari KPK. Ya, untuk cari KPK, kita harus bikin kotak. 5 dan 10. Ya, kita ambil dari penyebutnya. Oke, di sini silang. Di sini ada 5 dan 10. Ya. Di sini ada bilangan primanya itu 2, 3, sama 5. Bapak mau pakai 2 dulu. Ya. 5 dibagi 2 itu nggak bisa, jadi 5 turun lagi. 10 dibagi 2, 5 ya. Nah, 5 turun di sini. Oke, di sini untuk mencari KPK, kita tidak usah ngelingkarin-lingkarin ya, karena untuk di KPK itu tidak usah dilingkarin. Nah, selanjutnya kita punya 5 dan 5 ya. 5 dan 5 ini kita akan bagi dengan bilangan prima 5 ya. Karena 5 bilangan prima, maka kita tulis lagi di sini angka 5-nya. 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1. Nah, karena ini sudah satu-satu nih ya, berarti ini dianggap selesai. Ya. Berarti KPK-nya ya kita
kita lihat yang ini ya, di bawah silang di sini ada angka 2 dan angka 5. Berarti KPK-nya adalah 2 dikali 5. Ya. 2 dikali 5 berarti 10. Jadi KPK-nya adalah KPK sama dengan 10. Nah, sekarang kita ke sini ya. Kita ubah 3/5 dan 5/10 menjadi pecahan senilai. Oke, di sini ada 3/5. 3/5 kita gunakan pecahan senilainya menggunakan 10 sebagai penyebutnya. Ya. Nih, karena di sini KPK-nya 10, berarti per 10. Oke, seperti tadi, kita akan ngebagi dulu ke bawah. 10 dibagi 5 berapa? 10 dibagi 5 itu 2. Ya. Kemudian kita kalikan ke atas. 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu 6. Berarti 3/5 senilai dengan 6/10. Sekarang ada 5/10. Nah, 5/10 nilai yang samanya berapa ya pecahan senilainya? Kalau misalkan KPK-nya 10 atau penyebutnya 10. Oke, kita lihat ya. Berarti ini dibagi ya, 10 dibagi 10 itu adalah 1. 10 dibagi 10 itu 1. Kemudian kita kalikan ke atas. Berarti 1 dikali 5. 1 dikali 5 adalah 5. Berarti 5/10. Berarti 5/10 itu masih senilai dengan 5/10. Nah, sekarang kita lihat ternyata 3/5 itu senilai dengan 6/10, sedangkan 5/10 masih sama dengan 5/10. Kita lihat perbandingan 6/10 ke 5/10 itu 6/10 lebih besar daripada 5/10. Artinya 3/5 ini lebih besar daripada 5/10. Jadi kesimpulannya 3/5 terhadap 5/10 dapat disimpulkan dengan tiga per lima lebih besar dari 5/10. Ya, oke, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.